berharap muncul supaya dapat berada di dalam hidayah seperti saat umat Nabi Adam memperoleh hidayah dari Nabi Adam. Sehingga mana sujud kepada Nabi Adam itu jelas. Kadang itu karena kita hanya ingin juga ikut berdebat dalam ego, karena merasa yang benar, sehingga kita mencoba mati-matian memunculkan ranah konflik di kehidupan kita, di kehidupan orang lain. Kalau ternyata kamu harus sadar, pada dasarnya bahkan perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain itu sebentar hilang. Tapi bukan berarti ini kamu menjadi orang yang abai. Makanya harus jujur dan ikhlas menjadi bagian dari kehidupan. Selama kita tidak bisa jujur dan ikhlas, kamu akan menjadi orang kepo. Tahu? Kamu akan kesulitan mencari kebenaran, mencari kebahagiaan, mencari ketentraman. Kamu akan sangat kesulitan. Identifikasi tentang kebahagiaan, identifikasi dulu. Dievaluasi, dikoreksi tentang kebahagiaan, tentang ketentraman. Itu sejauh mana untuk kamu dapat menciptakan keadaan harmonis. Itu kalau kita berbicara keberadaan para nabi, para rasul, setiap orang dapat berbicara tentang kebenaran, keadilan, tentang harmonis, akan dapat terwujud dengan cara kerjasama, bebarengan, kebersamaan, terwujudnya kekeluargaan. Setiap orang dapat berbicara, mendefinisikan, mendeskripsikan ini. Tapi kenapa prakteknya sulit? Inilah keberadaan para nabi, para rasul menunjukkan tentang Al-Huda, yang di dalam Al-Huda itu ada pengikat cinta yang ditempatkan pada kecintaan bi rauhilah, dalam kecintaan bi ruhilah, ruhiyah. Kalau kecintaan didasarkan pada fisik, pada yang lahir, pada yang jasad, kamu lahir dari ibu yang berbeda, dari bapak yang beda. Dari sekian ini, dari ini ribuan yang ada ini, itu ibu beda, bapak yo, bapak ibu antara satu dengan yang lain beda. Membawa ego sentri pada orang tuanya sendiri-sendiri. Kemudian asal darahnya juga beda. Sing disenengi ya beda. Sehingga pada saat kita itu rasa sayang, rasa cinta, ikatan yang kita bangun itu adalah ikatan-ikatan suku, bangsa, warna kulit, asal usul daerah, wong tuane, ya. Maka kita mencoba dengan bahasa toleransi, menghormati, saling menghargai, kan begitu. Untuk pengikatnya itu kan saling menghormati, toleransi, kan begitu. Inilah keberadaan para nabi, para rasul, supaya kalimat toleransi itu hanya pengukuh bahasa retorika dunia. Karena inti yang tidak terbedakan asal usulnya itu adalah nafakhtu fihi min ruhi,
bahwa setiap diri manusia itu dari ruh asalnya adalah dariku, dari Tuhanku. Fa'akim hajhaka lidini hanifa fitratallahu lati fatoronas alaiha latadila li kholqillah, bahwa tidak ada perubahan sedikit pun tentang fitrahmu yang asal fitrahmu itu dari ingsunnya diri Tuhan. Hadapkan fitrahmu, setiap dari manusia semuanya fitrahnya adalah dari ingsun, asalnya dariku, maka kembalinya harusnya kepadaku. Ikatkan kasih dan sayangnya karena kesadaran fitrah itu adalah dariku, ruhmu itu dariku. Maka disinilah terjadi sebuah ikatan yang akan mewujudkan harmonisasi. Sehingga kepedulian itu tidak semu, tidak pura-pura. Saat memiliki kesadaran bahwa diri kita dari fitrah yang sama, yakni dari Tuhan. Itu pertama, tentang ajaran keberadaan para nabi, para rasul, supaya kita itu tidak dikungkung, dipenjara oleh nafsu, oleh ego, oleh hawa nafsu. Makanya saat al-haq itu kebenaran mutlak Tuhan. Tapi itu jika kebenaran al-haq Tuhan itu ditunggangi melalui definisi dan deskripsi ahwa-ahum, ditunggangi dan didefinisikan, dideskripsikan oleh hawa nafsu, la fasadatis samawati wal ard, maka hancur langit dan bumi, waman dan manusia yang hidup di dalamnya. Karena orientasi hidup dan kehidupan kita untuk mewujudkan keharmonisan, baik dalam harmonis diri kita, diri kamu, akalmu, berbicaramu, melihatmu, mendengarmu, bersosialmu, bersosial masyarakatmu, bersainsnya, berteknologi, bal aitainahum biwikrihim, memiliki orientasi terpusat dengan orientasi tujuan hidup yang ditetapkan di dalam hati, itu dizikirkan di dalam hati. Dizikir itu ingat ada kehadiran Tuhan. Zikir itu ada kehadiran Tuhan karena mengenal Tuhan. Dan ada ilmu yang menjadikan seseorang mengenal Tuhan. Fahum, tapi kebanyakan manusia itu dari ilmu yang menjadikan hati itu mengenal Tuhan, yang menjadikan hati itu tahu tujuan hidup, yang menjadikan kehidupan ini tahu alamat. Jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis itu dapat menyatakan kembali kepada Tuhan, itu muridun, itu lalai. Bahkan dengan kebenaran, aktsarohum, kebanyakan dari mereka benci dengan kebenaran itu, tanpa konfirmasi, tanpa tanya, wis benci lebih dulu. Sehingga hampir semua pembawa kebenaran diolok-olok, diabaikan. Padahal kehidupan sosialnya kita harus sangat peduli. Terlepas dari orang itu memiliki iman atau tidak, keyakinan yang sama atau tidak. Karena mutlak kehidupan sosial itu ada kewajiban yang harus Anda lakukan, berbuat kebajikan kepada orang lain, menjadi manusia yang bermanfaat bagi lingkunganmu, menjadi manusia yang bermanfaat dan berfaedah
bagi lingkunganmu, masyarakatmu, negara lan bangsamu. Itu adalah kewajiban. Kewajiban kita, itu ajaran para rasul itu. Secara fisik, secara lahir jasad, itu berkewajiban membuat kebaikan, kemaslahatan. Setelah ruh dimasukkan ke dalam tubuh, sehingga kamu punya daya kuat, bisa berpikir, bisa bertindak, bisa berjalan, bisa bekerja, bisa mencari nafkah, bisa belajar, maka segala aktivitas lahir ini dalam kesadaran ruhnya dari Allah, jasadnya kita menjalankan perintah untuk berbuat kebaikan, akhlak, adab. Itulah bersandangan budi luhur, bersandangan agung. Tapi harus tahu orientasi hidup kita adalah kesucian yang batin, keluhuran yang batin. Mulia itu yang batin, karena yang mulia itu ruh itu milik Allah gitulah. Nah ini kan sudah ada dua, ya, nih semua nabi ini tapi pada saat risalah tentang al-haq itu ada yang wenang, ada yang hak, ada yang sah, ya. Menjabarkan berkaitan hakikat, berkaitan dengan hakikat itu ada yang hak, ada yang wenang, ada yang sah. Sehingga hakikat itu, kenapa kok ada yang hak, wenang, dan sah? Karena hakikat itu bukan masalah definisi, bukan masalah deskripsi, bukan masalah narasi, kata-kata bijak, kata-kata indah, bukan masalah syair-syair, puisi-puisi. Akan tetapi hakikat ini ada wujudnya. Jadi para nabi, para rasul itu raga bagaikan cangkir. Piye? Orientasi hidup itu jangan hanya karena cangkirnya, walaupun jangan cangkirnya, tapi orientasi isi, orientasi ruhiyah. Tapi cangkirnya harus indah. Dalam kehidupan ini indah, dipandang indah. Yang mulia bukan cangkirnya. Yang menjadikan mulia itu karena isinya. Karena teknik. Cangkirnya api kaya apa disuguhne tapi kosong. Ya gak enek mulia-muliane, gak enek hormate gitu. Jadi itu sehingga kehidupan mengenai kehidupan yang batin. Makanya kalau kita belajar ya karena kesadaran ruhiyah. Itu akan sangat indah, akan terkoreksi. Sehingga cara dan metode selama ini sebenarnya benar atau salah sih, atau tidak tepat sih, tentang demokrasi atau autokrasi, threshold, politik. Makanya saya nggak pernah mau membahas itu, karena itu hanya orientasi lahiriah. Ya memang perlu ngerti sidik-sidik. Tapi tidak menjadi masuk akal bagi saya politik menjadikan pertikaian-pertikaian umat. Kemudian jadi itu, nah Nabi Muhammad itu kehidupannya adalah kehidupan
yang akan menciptakan sebuah kedamaian, ketentraman. Para nabi itu kan itu. Tapi saat diuraikan terkait dengan karena lahiriah dengan berbagai elemennya, lahiriah dengan berbagai faktornya, lahiriah dengan berbagai variabelnya, itu adalah alat. Intinya adalah keberadaan hakikat. Dan hakikat itu bukan masalah definisi, sekali lagi. Hakikat itu bukan masalah definisi. Jadi kalau kamu bertanya, hakikatnya menungso itu saya alihkan, hakikatnya teh itu apa? Teh adalah, kemudian didefinisikan, sesuatu yang dapat menghilangkan haus. Itu adalah hakikat teh. Teh karena ada kandungan lentinnya, ada kandungan saponinya, maka teh itu akan dapat menghilangkan kembung, dapat mengeluarkan angin dalam tubuh misalnya. Itu namanya definisi. Mencoba mereka-reka tentang definisi. Apa sih yang disebut dengan hakikat kehidupan? Hakikat kehidupan adalah bla bla bla. Nek para nabi rasul mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Apa sih hakikat itu? Di mana sih hakikat itu? Bagaimana cara menemui hakikat itu? Bagaimana cara dapat menghayati hakikat itu? Bagaimana cara mengenal hakikat itu? Nabi tinggal ngendikan sini. Gini, saya inisiasi ini loh hakikat, ini loh teh geleget, ya wes kan begitu. Ada wujudnya, bukan definisinya. Yang mengenyangkan itu nasi dimplok, dilebokne cangkem, dilebokke weteng. Tapi nek piye carane nasi itu? Caranya begini didefinisikan. Duwe adab, duwe akhlak, dek meja makan ngene carane nek arepe ngene. Terus wujudnya sego gak sanggoleki, sing penting definisine sego, gak akan kenyang. Gak kenyang. Nabi para rasul ki ora kakean cangkem. Sego niku pundi Kanjeng Nabi? Nyah didulang plek. Nyamuk nggih. Wis genah nggih. Wis kuwi. Wis saiki ngemplok sego duwe energi to? Nggih. Lagi dijelaske, ndek nggone sego kuwi enek kandungan karbohidrate, enek kandungan vitamin C. Nek dibarengi karo maam sego, lawe, kedondong. Akhirnya kan tahu, hati-hati nek wujude itu. Nek didefinisake gak nek rampunge. Tapi faktane gak enek wong pengen takon. Terus faktane wong curiga, ora enek wi omblok wi pethuke ora tahu lho. Takok ya ora. Wis gawe didrah ngolok-ngolok nyesatke nyantet wis. Ya memang dadi lakon. Dengan berbagai cara, latar belakangnya kalau diungkap juga banyak, nanti kita latar belakang di belakang aja nanti di season lain. Kenapa mereka kok memusuhi? Gak sah aduh-aduh. Isunya mbuh tenane ya isune. Tapi saya tanya di warung-warung, ada konco ya warung. Karena saya sendiri juga banyak yang datang namu. Kemudian embuh tenane sangu balah karena suambil kesakitan, akhirnya
Mohon maaf jika memang ini kaitannya dengan kebencanaan, karena memang sudah didhawuhi ini saatnya tauhid, ajaran yang murni, mana yang benar, mana yang salah, sehingga saya mengambil sikap, jika saya salah saya hancur.